Ariko adalah Ahad 27 Maret tahun 2022. Adalah pekan atau ahad terakhir kita menyambut dalam rangka bulan suci Ramadan. Nah, kali ini menurut pemantauan Soro Minang TV, sadonyo hari Ahad pekan terakhir adalah hari bersukaria oleh seluruh komunitas-komunitas Muslim, termasuk paguyuban, termasuk orang kampung kita di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu dengan berbagai macam acara, berbagai macam cara dan berbagai macam model gaya di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Yang intinya adalah bagaimana masyarakat, kelompok dan organisasi tertentu tersebut bersukaria, menjalin silaturahmi, dan terakhir nanti biasanya saling memaafkan supaya berasih hati dan jiwa seluruh komunitas, anggota komunitas di dalam menghadapi bulan suci Ramadan tersebut. Nah, indah terlepas dalam hal itu adalah Rang Caniago Bersatu Kota Batam. Hari itu adalah hari bergembira seluruh anggota Dunsana orang Caniago Kota Batam, yaitu dengan melakukan agenda Bali Mau Basamo Kapantai. Kapantai. Nah, jadi agenda Bali Mau Basamo tersebut adalah merupakan wadah silaturahmi bagi Dunsana orang Caniago Bersatu Kota Batam dalam rangka di dalam rangka menyambut bulan puasa tersebut. Seperti biasa, istilah Bali Mau Dunsana itu adalah istilah yang dipakai oleh adat di kampung kita. Pada intinya, Bali Mau itu adalah hanya sebuah rasa sukacita seluruh anggota masyarakat Minang di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, jadi tidak ada hal-hal yang berbau bahkan sampai mengarah kepada syirik di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Dalam pelaksanaan acara Bali Mau itu sendiri. Nah, untuk itu Dunsana kita coba menyigi-nyigi persiapan daripada Dunsana kemenakan kita orang Caniago Bersatu Kota Batam di dalam rangka menunggu semua anggota orang Caniago Bersatu Kota Batam di dalam rangka Bali Mau tersebut. Insyaallah sebentar di sana mungkin semakin ramai. Ini mobil sudah beberapa yang sudah dimerekin dan satu bus juga sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan tersebut. Nah, untuk itu kita coba Dunsana Soro Minang TV bertanya-tanya ke Ketua Umum RCB Kota Batam, Mama kita Bapak Jafriman Caniago. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaan Mak menceliak anak kemenakan berkumpul gini gua? Alhamdulillah, memang tidak ada suatu kegembiraan di pagi hari ko. Mencari anak kemanakan dan berkumpul setelah bersama ya, mempunyai suatu semangat yang luar biasa dalam rangka untuk silaturahmi orang Caniago Bersatu Kota Batam ya. Iya. Tentu tidak lepas hal itu menyambut bulan suci Ramadan itu sendiri ya, Maya. Ya. Jadi pada inti sebenarnya kan kita dalam rangka menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Jadi memang seperti yang telah kita ketahui, kebiasaan dari orang kampung kita itu setiap kami masuk ke bulan suci Ramadan tu ada Bali Mau. Jadi kami RCB Batam, karena Bali Mau itu merupakan suatu kegiatan di awal Ramadan memasuki, kami ikat ikut jalin silaturahmi. Ya. Jadi pengertian Bali Mau sebenarnya kalau sana Soro Minang TV, kalau kita boleh konfirmasi ke Ketua Umum RCB yang juga tokoh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, kan bukan dalam harus mandi, pakai kembang, kan enggak model itu gini. Enggak model itu. Jadi pada hakikatnya ya, Bali Mau itu artinya pensucian. Pensucian lahir batin. Ya, nah, betul. Salah satu cara pensucian itu adalah dengan basobo bersatu bergembira ria, beramah tamah, saling memaafkan. Nah, itu sebenarnya selalu masuk bulan suci Ramadan. Apa tujuannya? Ya. Supaya kita dalam melaksanakan ibadah selama bulan puasa, kita fokus, kita khusyuk
sambil mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin. Oke, di sana Suara Minang TV memang apa namanya, kadang mungkin di zaman dulu ya Mak ya, kita nak tahu pengertian Bali Mau apakah memang berbau kepada hal yang apa, tapi insya Allah saja kita lah mulai berkembang, ilmu agama kita lah semakin tumbuh, sehingga hal-hal yang mungkin katanya berbau kesyirikan dalam konteks Bali Mau kini lah berubah menjadi hanya sebuah tradisi biasa, sebuah tradisi biasa yang perlu kita lestarikan. Karena ada positif dari kegiatan Bali Mau itu sendiri. Oke. Suananya ndak lama ke ketua panitia Pak Firs kok. Awak lah di podcast lah di Pak Firs Suara Minang TV. Beliau adalah ketua panitia ketua panitia RCB dalam rangka Bali Mau. Acara Bali Mau. Ya, Pak Fir. Ya, Mak. Rencana jam berapa kita berangkat? Rencana sesuai jadwal mungkin setengah 10. Tinggal berangkat. menunggu kendaraan bus kita. Tinggal menunggu kendaraan. Sepertinya segera datang. Sudah Karena datang, sudah koordinasi dengan panitia kita lapangan, yaitu Sana Aris. Oh, di lapangan? Iya, di lapangan. Yang khusus bikin transportasi ya? Betul. Oke. Diprediksi tentu jumlah anak kemenakan dosana kita yang akan hadir tentu akan semakin banyak. Sesuai dengan data kira-kira kira-kira sesuai dengan data kira-kira lai penuh cek bus tambah dengan pas oto-oto. Betul. Mudah-mudahan kita ini kan mungkin lebih dari sesuai target, karena ada tambahan tadi untuk anggota yang lain untuk mendaftar. Tadi sekitar ada 6 atau 7 yang mendaftarkan di akhir pendaftaran barusan tadi pagi. Tapi dengan banyaknya dosana kita RCB yang ikut, kalian tidak membuat panitia kerepotan di dalam mengurus acara Korean? Semua sesuai dengan jadwal dan yang sudah ditetapkan dan yang teratur sudah. Koordinasi setiap panitia. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita pergi ke Pantai Magri kok? Kita sudah survei kemarin, kita bicarakan waktu live streaming di tempat Suara Minang TV yang memang awalnya memang di Pantai Melayu 1. Di situ kita Pantai Melayu 1, betul. Berarti di situlah ready. Sudah ready. Di situ sudah ada panitia kita, Sana Ios dengan panitia yang lainnya untuk persiapan di aula, mungkin persiapan sound system dan keyboard dan lain-lainnya untuk dan persiapan di aula. Sepertinya sudah siap. Oke, Pak Fir, apa namanya kira-kira di dalam acara tersebut mereka apa-apa aja random kegiatan acara di samping bersilaturahmi sesama orang Ceniago bersatu, tentu pasti ada acara-acara event-event yang membuat donsana kita tuh bergembira ria pada hari itu gitu. Kami banyak acara yang kita adakan di sana. Salah satunya acara punya ketua sudah menitipkan satu acara agenda beliau, ya Pak ya. Satu acara dari beliau, mungkin bisa dijelaskan cara apa Pak? Mungkin kita selipkan sedikit acara yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang menimbulkan semangat, motivasi bagi anggota yang hadir betul. Di lokasi. Ya, ada acaranya tendang bola. Tendang bola artinya kita buat suatu lubang yang kita ambil dari Benanoto. Kita bagi jarak. Kalau memang tendangnya dari 5 meter, kalau bisa jebol, kita kasih apresiasinya dia. Oh, jadi kok mode-mode menggoloh cara kampung ya? Tapi kaki. Ya. Jadi arti intinya adalah ada berbagai macam apa namanya permainan ya. Yang tadi salah satu permainan dari permintaan dari ketua. Dari ketua ya. Dari panitia ada lagi. Gitu. Ada oleh berbagai macam. Ada lagi banyak. Coba apa aja tuh yang membuat dosana kita bergembira ria? Tim apa namanya, tim perlombaan atau tim dopres mungkin ada acara satu, mungkin acara kelereng ya. Kedua dopres, ketiga acara yang disiapkan itu mungkin
acara apa ya? Semua ada acara nyanyi mungkin ya, game bisa jadi. Game ya. Betul. Untuk anak-anak, untuk Betul. belakang itu ketek-ketek, jangan sampai tidak disiapkan. Kalau enggak kita bisa sambut salah satu panitia untuk acara ya, acara untuk apa namanya perlombaan. Perlombaannya, Sebentar ya, saya panggil ya. ya, boleh. Mak, tentu itu sebuah langkah awal bagi RCB yang baru berdiri dalam rangka menata organisasi ke depan. Kira-kira apa lah kira-kira yang membuat Mama optimis untuk RCB? Pertama, ambo mencari antusias dari warga RCB sendiri. Jadi mungkin itu langkah awal yang kita lakukan merupakan satu cambuk untuk ke depan akan membuat program-program atau kegiatan-kegiatan. Iya. Insya Allah nanti kalau kita diberi kesehatan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, mungkin juga nanti kami akan mengadakan buka bersama. Nah, buka bersama itu insya Allah. Kemudian nanti pada saat hari Lebaran mungkin kita akan ada kunjungan rumah ke rumah. Jadi silaturahmi dari rumah ke rumah warga RCB. Masya Allah. Seharian tuh, Mak? Nah, itu pokoknya kan hari raya kan hari bergembira ya. Hari kunjung mengunjungi. Iya. Tentu pertama dikunjungi rumah ketua umum. So banyak ampau mak siapkan. Insya Allah. Banyak cucu nanti tiba kan gitu ya kan. Insya Allah akan kita siapkan. Dan lagi nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan habis Lebaran kita akan mengadakan halal bihalal. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa namanya semua planning jangka pendek Mama sebagai ketua umum terhadap RCB membangun komunikasi dan silaturahmi sesama warga Caniago itu semakin sukses lah ya. Nah, bersatu. Oke. Nih. Apa acara-acara yang membuat bergembira ria baik cucu-cucu kita, anak-anak kita, keponakan kita yang ketek-ketek umpamanya di dalam acara kita di pantai Melayu satu tadi. Apa aja acara? Alhamdulillah acaranya cukup banyak Jo. Yang pertama dari Mama itu lomba benen. Ya. Yang kedua lomba berupa pertanyaan seputar RCB. Betul. Mungkin Seputar kayak siapa nama ketuanya, siapa nama Soro Minang TV yang hostnya. Aduh. Itu masuk Beko tuh Mama. Jadi kan seputar itu. Terus pesan berantai. Pesan berantai. Segitu itu aja Pak. Jadi sebuah permainan yang sebenarnya Mengasah otak. Tetap mempunyai nilai edukasi. Betul Pak. Tetap mengasah otak. Bergembira tapi otaknya pikir ya. Gitu. Oke ya. Berarti Beko cukup menarik ya. Cukup menarik. Ya. Tentu ada door prize, hadiah-hadiah. Ada di dalamnya hadiahnya. Gitu. Insya Allah tuh dari Mama kita ada Beko hadiahnya. Hadiahnya Insya Allah berguna, bermanfaat. Terutama untuk anak-anak anggota RCB semuanya. Iya. Sukses ini ya. Sukses alhamdulillah. Terima kasih. Oi, kau seorang pemuda ganteng yang juga cukup punya semangat luar biasa ya Mak ya. Semangat luar biasa di dalam membangun komunikasi di komunitas RCB kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kamu semua ya semoga dapat. Alhamdulillah ya kita mengkoordinir lewat belakang. Di garis depan ada ketua panitia. Masya Allah. Siap. Kalau Buya posisi di RCB di posisi apa ya? Posisi di ketua harian. Ketua harian. Penyambuhan tangan ketua umum. Penyambuhan tangan ketua umum ya. Iya. Oke. Mungkin boleh Buya sapo-sapo dusana Soro Minang TV jelo karena Buya aku perdana masuk di Soro Minang TV kok. Enak. Kapan perlu Buya sampaikan secara gamblang karena memang secara teknis di lapangan beliaulah Sodri yang benar-benar all out untuk membangun RCB. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sanak kita, keluarga besar orang Caniago Bersatu, pesannya singkat saja Mak, karena kita organisasi persukuan tentu tak lepas dari
dari seseorang kepemimpinan. Di situ ada Mama Ketua Umum gitu. Ya, figur seorang Figur, ketua ya. ya figurnya untuk merangkul semua yang ada di Kota Batam. Pada dasarnya kita secara nasional, tetapi kita awali di Kota Batam ini untuk merangkul semuanya yang bersuku Caniago. Kemudian motivasi kita di sini kita bergabung dalam artinya sebuah koalisi pemuda dan orang tua. Tak terpisah apapun jabatan apapun lah, pokoknya dia Caniago wajib masuk. Yang belum mau masuk ya itu tergantung hati. Namun motivasi kita adalah menyatukan di dalam rumah gadang Orang Caniago Bersatu. Orang Caniago Bersatu. Tadi ada sangenek yang apa namanya ketua harian sampaikan rencana dari Batam akan lahir pengurus RCBGO sampai ke tingkat DPP. Iya. Sampai sejauh mana ide ketua harian di dalam rangka menasionalkan Orang Caniago Bersatu itu sendiri gitu. Baik Emak, untuk sementara kita memang berawal dari Batam. Ya. Kemudian saya sudah mencoba, ambo pribadi sudah komunikasi dengan saudara-saudara kita dan sanak kita di Tanjung Pinang, Ya. ada di Bintan. Karena kita berawalnya dari Batam berarti Ya. Kepri. Betul, betul. Kita jajaki dulu di Kepri, kemudian kemarin ambo sudah coba telepon ke Batu Sangkar. Kebetulan kami orang Batu Sangkar. Ya. Dan di sebagian di Kota Padang yang bersuku Caniago. Insya Allah mereka juga ingin mau mengembangkan yang namanya Orang Caniago Bersatu. Insya Allah nanti setelah Lebaran ini kita akan coba lagi ke jalur nasional ke pusat Jakarta. Ya. Pusat nasional artinya kan, kalau pusatnya Narana Minang otomatis ke Padang. Betul. Namun kita akan coba, tetapi kita mencoba itu perlu dengan menampakkan, memperlihatkan kemajuan kita di Batam ini dulu. Melihatkan sebuah eksistensi pergerakan tuh ada atau tidak kan gitu ya. Betul. Kita lihatkan dulu bagaimana perkembangannya di Batam ini. Dan kita awali, ini awal yang pertama Pak ya. Iya. Nah, awal yang pertama yang sangat disupport oleh Mak Ketum kita dan juga Mama kita. Ya. Dan sedikit informasi, mungkin saya sebagai penanggung jawab dari acara ini di samping ketua panitia. Donatur yang kita dapatkan itu hanyalah dari nenek mama dan anggota. Ya. Jadi kita belum melibatkan orang di luar. Kalau ini sudah betul-betul berkembang, kita akan minta bantuan dari luar. Bisa jadi dari pemerintahan. Betul. Karena kita juga orang bagian dari pemerintahan. Ya. Mungkin seperti itu kira-kira Pak. Oke. Tadi sebuah ide yang cukup menarik, Mak. Sebagai ketua umum RCB Kota Batam, ide dari ketua harian dan mungkin kok ide juga Orang Caniago Bersatu Kota Batam, bagaimana organisasi RCBGO dari bawah lahir sampai ke tingkat pusat, terlepas dari kapanpun itu akan terjadi, dan jelas itu bagian daripada sebuah ikhtiar dan visi jangka panjangnya kan seperti itu. Menurut Mama berikan komentar kalau berikan pendapat pada saat halal bisu, coba undang perwakilan orang Caniago yang ada di Tanjung Pinang, orang Caniago yang ada di Bintan, Tanjung Balai Karimun dan segala macam. Memang kalau kita kembali kepada filsafat itu, ya kita harus mengayomi, Ya. harus merangkul. Ya. Ada kemanakan kita yang ada di Batam terutama, Ya. kita akan memperlihatkan eksistensi kita kepada mereka. Kalaulah nanti kita sudah melaksanakan suatu kegiatan yang perlu dicontoh, yang lain pasti akan mengikut. Akan menurut. Ya, betul. Jadi kemudian itu tadi kami akan berupaya untuk membuat satu legalitasnya. Ya, itu yang penting. Apakah bentuk nanti berbadan hukumnya komunitas atau yayasan? Betul. Jadi ini betul. akan kita laksanakan secepatnya. Nanti juga kita akan catatkan ke Kesbangpol ya. Kesbangpol ya. Itu segera akan kita buat. Ya, itu tuh penting. Itu penting bahwasanya sebuah legalitas. Kadang-kadang mereka jangan ada klaim mengklaim. Saya yang benar, saya yang ilegal, Anda tidak. Saya yang benar kan begitu ya. Jadi mungkin Pak Ketua Harian sudah rayu kok mengejar apa yang disebut oleh Ketua Umum. Ya, betul Legalitas daripada RCB Kota Batam. Siap. Tentu kita bekerja sesuai arahan. Ya. Karena
Ya, nyoba jangan naik batang gue turun. Mantun. Kalau ladu perintah dari ketum, Ah. kita laksanakan. Oke. Untuk penggeraknya tetap sekretaris. Oh, jauh-jauhnya pedang sih. Itu di bawah beliau kan banyak. Banyak ya. Namun kami tetap bekerja sama. Ya. Jadi benar sebuah pergerakan yang luar biasa yang sangat awak kagumi dari RCB adalah lebih banyak yang muda-muda. Ya, jadi seperti yang pernah kita cerita Mak Ketua Umum, orang muda gue lah sebenarnya pilar dari sebuah organisasi bersama Bundo Kanduang. Kan itu ya Mak ya. Begitu besar harapan Mama sebagai Ketua Umum terhadap Sodri, Firdaus dan kawan-kawan ya, Aris dan segala macam untuk membangun RCB itu sendiri. Betul ya Mak ya? Betul. Masya Allah. Sebelum kita tutup, mungkin boleh izin Sonta Sodri bertanya-tanya ke uni-uni Ambo yang ingin yang ikut. Ada boleh bertanya nih? Sebagai peserta atau siapapun kok siapa kira-kira ya. Merah itu mama yang baju merah. Gimana? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini pacik kok celo. wabarakatuh. Uni orang Cenego. Iyo, Ambo Ceniago. Asli mah Asli Ambo orang Padang, Padang kota ya. kota. Iya. Uni beraktivitas di Batam sebagai apa? Ambo sebagai guru Sebagai guru. Di Kota Batam. di Kota Batam. Yang di bawah Pemko atau di bawah Pemprov? Ambo swasta, non PNS. Non PNS. Di sekolah mana nih? Ambo di SDIT Al Azhar Batam. Oh, SDIT Al Azhar di Batam Belesta. Enggak, SDIT Al Azhar Batam, Oh. Al Azhar 2 Batam di Tiban. Oh di Tiban ya. Oke, nih apa motivasi Uni sebagai orang Ceniago bergabung dalam RCB kok? Motivasi Ambo bergabung di ECB Iko, Ambo ingin bagaimana kiranya persatuan orang Caniago Iko betul-betul bisa kita satukan di sini Ya. dan apapun yang akan terjadi kita betul-betul bersatu bersama-sama Masya kegiatan Allah. Subhanallah. Jadi Uni kadang-kadang kita sebagai orang rantau meraso kehilangan dun sana ya nih ya. Iya, Pak. Ya walaupun mungkin prinsip kita di merantau dia gitu orang gaya dulu ditinggal kampung dicari kampung, ditinggal dun sana dicari dun sana. Betul. Itu salah satu filosofinya. Iya betul. Nan dun sana tentu orang Cenego. Iya. Ya. Iya, ndak sado dos. Sado ndak orang Caniago aja. Alai orang Minang, orang sana. Ndak dia tak kayak itu doang. Orang Minang merantau dimapun kita sebagai apa istilahnya ibarat batang ubi. Ya. Pun tak batang ubi itu akan tumbuh. Akan tumbuh. Nah, kita pun tidak membeda-bedakan. Oh, Caniago aja gitu ndak. Oke. Nah, itu nama orang Minang ataupun sesama manusia. Muslim, Nina? Sama muslim, sesama manusia kita oke, saling iya. tolong menolong ya, Pak Ini ya. hari itu adalah hari Balimau. Pai bergembira ya Iya. komunitas Caniago atau RCB dalam rangka menyambut bulan puasa. Iya. Kira-kira menurut Uni istilah Balimau go yang kita bawa kemari kok apa sebenarnya? Yang sebenarnya itu untuk kebersamaan aja. Kebersamaan. Lain arti ayo tadi nih. Ada kiranya momen kita bertemu. Ya. Di acara namanya Balimau bersama. Balimau ya. Jadi kita sama-sama aja. Inti utama silaturahim. Silaturahim. Iya. Jadi bukan pay mandi, kembang apa segala macam enggak ada kan? Tidak. Kalaupun ada orang yang mau mandi silakan. Silakan. Tapi nawai kita itu bukan Nawai itu. itunya Tapi bukan silaturahim sebenarnya. membarasihan hati, jiwa, pikiran ya nah. Iya. Sama-sama komunitas dan anggota RCB. Ya, supaya kita betul-betul masuki bulan suci Ramadan betul-betul suci seperti sucinya bulan Ramadan. Oke. Terus anak Soro Minang TV kadang-kadang perlu memang kita luruskan menurut pendapat orang-orang tertentu Balimau kok banyak berbau dengan kesirikan. Terutama mungkin sejarah masa lalu kita tidak tahu deh. Iya. Tapi setelah kita mencoba menyigi berbagai macam kegiatan Balimau, orang awak khususnya yang ada di Kota Batam sudah
meluruskan fungsi Balimau itu hanya seperti pendapat Uni kita tadi itu adalah hanya wadah untuk bergembira ria, bersilaturahmi, memberasihan hati, saling memaafkan antara anggota komunitas di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nih statement terakhir dan harapan Uni kepada pengurus RCB, bagaimana RCB ke depan kalau menurut Uni? Kalau menurut yang Bapak, mudah-mudahan dengan kepengurusan ini betul bisa kiranya memotivasi anggota-anggota, terutama perantau-perantau Minang, khususnya orang Caniago, betul kiranya kami bisa bergabung. Yang kiranya mereka itu belum dapat info, dikasih info bisa mereka bisa bersatu dan kita bisa kompak selalu dimanapun kita berada. Masya Allah. Terima kasih banyak Uni, selamat menikmati hari berbahagia jo dosanak gitu yang lain. Mudah-mudahan tali silaturahmi antara orang Caniago bersatu itu memang benar-benar diniatkan nawaitunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamat bergembira ria nih. Sukses untuk Suara Minang. Lupa wak tadi. Endorse dengan ini. Suara Minang TV, suara orang awak ini. Cuma ni macam Suara Minang TV, suara orang awak. Yo, sekali lagi ya. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, Uni terima kasih banyak dan selamat bergembira. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya apa namanya cukup senang hati para peserta dunsana orang Caniago bersatu Kota Batam di dalam rangka melakukan kegiatan Balimau sesama orang Caniago Kota Batam untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, sebentar sekejap ya. Di sana Suara Minang TV terakhir kita minta statement sebelum kita tutup liputan apa namanya liputan pelaksanaan atau awal mau berangkat ke Balimau dunsana dunsana RCB itu sih. Statement terakhir Bu ya. Statement terakhir tuh Ya untuk RCB kira-kira itu pelaksanaan Neko bagaimana dan segala macam. Cerita salah. Oke, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan oleh Mama kita. Mungkin untuk kegiatan Niko memang sudah terencana 2 bulan sebelum ini. Setelah kita pertemuan dari kemarin, kita merencanakan pertemuan bulan ini sekaligus di pantai dengan judul wisata religi. Kemudian karena menyambut bulan suci Ramadan dengan tradisi kita Balimau, jadi kita buat namanya Balimau. Jadi acara yang kita buat di Balimau itu akan kita isi dengan tausiah. Itu belum tersebut deh. Belum tersebut ya. Ya. Akan kita isi tausiah yang akan disampaikan nantinya oleh Kakanda Ustadz Nirwan Perdana SAG. Caniago itu? Caniago, nak kandung anak. Cari kan pemain lokal ya. Ini pemain lokal. Pokoknya sadonya Caniago. Oke, di sana Suara Minang TV demikian apa namanya live streaming Suara Minang TV by Facebook dan channel YouTube Suara Minang TV dari Sekretariat RCB Rang Caniago Bersatu Kota Batam. Apa namanya ya? Itu perumahan Pandawa Asri. Pandawa Asri nomor nomor apa? Ya. Cukup suananya bagi dunsana Suara Minang TV yang bersuku Caniago cukup gampang mencari sekretariat daripada RCB Kota Batam tersebut. Demikian dunsana Suara Minang TV. Satu lagi, Mak. Oke, silakan. Sebelum kita tutup, mungkin ucapan terima kasih dari kami pengurus Orang Caniago Bersatu kepada Suara Minang TV yang telah mensponsori kegiatan ini mulai dari prokes kemarin, kemudian acara hari ini langsung
Apa kategori mak bertandang? Oh enggak, liputan. Nah, liputan di acara Balimau. Pasamo. Ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Suara Minang TV. Suara Minang TV, Ah, Suara Urang Awak. Oh gitu ya. Nah, itu tagline. Ulang lihat. Oke, untuk Nusana kesadanya, mari kita dukung dan support channel Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Suara Urang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dunsana, terima kasih banyak atas perhatian Dunsana sadonyo. Anggota RCB sudah siap-siap untuk berangkat naik ke mobil-mobil pribadi. Kita sebagai all crew Suara Minang TV mengucapkan selamat bergembira ria kepada Dunsana anggota RCB Kota Batam. Demikian dari kami RCB Kota Batam, dari Sekretariat RCB Kota Batam, all crew Suara Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Dunsana Suara Minang TV yang sempat mengikuti live streaming kita pada pagi hari ko. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara Urang Awak.